Oke, karena ini sticknya ini settingannya saya manual ya. Jadi kalau misalkan saya pakai settingnya itu normal, jadi dia posisi di tengah. Jadi hovering kayak drone aerial teman ya, bener-bener kayak drone aerial ya. Kalau muter kanan kiri pakai ini kayak gini ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam, pagi, siang, sore teman-teman. Nih di depan saya sudah ada 2 unit produknya dari DJI untuk FPV. Ada 3 ding. Ini saya dapat tumbler dari Malang Hobi. Tempat minum. Makasih Malang Hobi. Jadi ini saya dapat kiriman dari Malang Hobi. Yang pertama adalah DJI Remote Controller 2. Jadi untuk remote control untuk drone FPV. Ini bisa dipakai untuk DJI FPV combo, DJI FPV ya, drone FPV pertama dari DJI. Terus kemudian bisa dipakai untuk DJI Avata, dan juga bisa dipakai untuk drone-drone rakitan lainnya yang menggunakan O3 kali teman ya. O3 bisa, terus mungkin pakai air unit mungkin bisa ya, tapi yang saya tahu itu di O3. Ini semuanya garansi TAM. Nah, paketnya seperti ini. Untuk avatarnya sendiri ada tulisan ini Samniko Channel, walaupun sekarang di review di Drone Jowo. Jadi untuk DJI Avata sendiri ini adalah salah satu rekomendasi saya untuk drone FPV buat teman-teman pemula. Jadi yang pertama maupun yang profesional juga bisa teman-teman. Biasanya teman-teman untuk menggunakan drone FPV untuk mendapatkan job, atau istilahnya untuk membuat video di video job ya teman-teman ya. Untuk job, untuk video wedding di dalam ruangan maupun di luar ruangan itu pakai drone Avata. Dia sudah mempunyai ADS-B AirSense, jadi dia bisa terbaca di radar teman-teman. Oke, sekarang kita langsung buka saja untuk DJI Avata-nya. Sebenarnya untuk review Avata itu udah pernah tak bikin ya dulu ya. Pertama pada saat awal-awal Avata muncul itu saya dipinjemi Malang Hobi juga, tapi yang waktu itu adalah paket combo menggunakan ulek-ulek. Ulek-ulek itu apa ya? Menggunakan joysticknya teman ya. Joystick apa ya? Istilahnya motion control. Menggunakan motion control. Terus kemudian pakai Google-nya, pakai Google V2. Sekarang ini kita coba review menggunakan Google 2. Karena kebetulan saya punyanya Google 2 ya. Ini open di sini. Nah, buka. Oke, jadi karena bukan paket combo, ini kalau misalkan teman-teman ingin beli itu harganya 8,7 juta. Itu dapatnya ya hanya drone saja teman-teman. Ya enggak sama baterai ya. Nanti kita coba lihat. Ini karena video unboxing saya tunjukkan. Oke, ini udah enggak ada. Ini dapat drone, 1 unit drone beserta propellernya. Propellernya dia juga 5 blades. Ini ukurannya hampir 3 inci, sekitar 2,9 sekian inci ya. Tapi ini ya paling enggak 2 inci lah. Di sini juga ada sensor bawah untuk mendarat. Terus kemudian di depan itu nggak ada sensor, di belakang kanan kiri nggak ada sensor, karena pada dasarnya untuk drone FPV itu kalau bisa ya jangan ada sensor lah. Untuk motornya sendiri seperti ini, seperti yang tak review di video sebelumnya ya. Ini ada penutup kameranya. Bagusnya dari DJI adalah dia ada penutup kameranya, sehingga kameranya bisa terlindungi lepas waktu di bawah. Ini bisa dibuka. Nah, ini kameranya dia hampir sama dengan DJI O3 teman ya. Jadi filternya ini nanti bisa dipakai ke filternya DJI O3. Oke, sekarang kita coba buka dulu untuk perlengkapannya. Yang didapat adalah pertama ini ada santai ya teman ya. Ini video unboxing. Nanti untuk nyobanya saya coba besok pagi atau pas libur lah. Ini malam baru udah jam 11 malam ya. Jadi ini untuk ngecas baterainya, charging bukan charging hub ya. Jadi colokan untuk ngecas baterai. Baterainya kan di sini. Ini kita buka, dipencet, terus kemudian ditarik. Nah, ini ya. Jadi nanti tinggal dicolok aja ini. Nah, colok di sini, terus ini colok daya. Jadi di sini dia nggak dapat adaptor ya teman-teman, tapi dapat kabel USB-C Type C. Nanti teman-teman bisa ngecas. Tinggal dicolokkan ke charger. Ini saya udah punya colokan, tinggal dicolokkan saja ini USB Type C. Nah, udah nyala ya. Nih, udah nyala. Dia udah ngecas. Oke, kita cas dulu. Terus kemudian dapat spare propeller, tapi spare propellernya dia cuma dapat 2 buah teman-teman. Karena sekali lagi dia bukan paket combo, jadi sangat minimal sekali. Sudah nggak ada, cuma ada buku manual ya di sini, buku petunjuk. Oke, untuk DJI Avata ini sudah kita buka. Sekarang kita buka yang kedua. Yang kedua apa Mas Iko? Di DJI FPV Remote Control 2. Oke, kita buka dulu. Dia untuk bukanya ada di. Oke, kita buka. Suara
kertas apa plastik loh. Oke, jadi ini satu remote control yang dulu tuh sempet goib temen-temen. Goib kenapa? Ya karena banyak peminatnya tapi barangnya langka ya. Nih, sekarang ini sudah ada. Ini ada joysticknya. Jadi joysticknya tuh ada dua di sini, terus ini sudah ada spare-nya teman-teman. Jadi disimpan saja untuk cadangan. Taruh di sini. Jangan lupa kartu garansi. Itu kita selamatkan. Kita taruh di sini juga. Ini buku petunjuk juga kita selamatkan. Oke, jadi nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan drone FPV selain DJI, jadi drone rakitan ya, drone FPV rakitan selain DJI, maksudnya bukan bundlingnya dari DJI, misalkan menggunakan ini, nah menggunakan Beta FPV Pavo Pico, dia kan Pavo Pico ini yang kecil, dia kan sudah menggunakan DJI O3 teman ya, dia sistemnya sama dengan Avata, sudah menggunakan DJI O3, itu bisa dibanding ke remote ini. Jadi nanti caranya seperti apa mungkin akan saya buatkan tutorial ya. Saya juga belum pernah coba, cuma baru lihat-lihat video saja. Sekarang gampang sih sebenarnya untuk binding ini. Jadi remote ini nanti bindingnya ke Google sama bindingnya ke drone, termasuk yang di sini ya. Nanti kita binding dulu, remote dibinding ke Avata, Avata dibinding ke remote, dan juga dua-duanya ini nanti dibinding ke Google. Nah Google-nya mana Mas Iko? Oke, kebetulan saya udah punya ini, Google DJI Google 2. Ini juga dari Malang Hobby juga teman-teman, dulu belinya di Malang Hobby. Ini masih standar, cuma sudah saya FCC ya. Jadi DJI Google 2 ini salah satu DJI Google terbaik saat ini teman-teman. Yang saya punya juga. Jadi dia lebih bagus dibanding V2, lebih bagus dibanding V1, dan juga lebih bagus dibanding Integra. Ini kelasnya paling tinggi, dan dibanding Voxnel juga lebih bagus ini infonya. Simpel ya, kecil. Untuk tombolnya seperti ini ya. Jadi ada C1, ada custom 1, ada tombol power. Terus kemudian di sini ada modenya. Di sini ada mode normal, sport, tengah, terus manual yang paling bawah. Terus kemudian di sini ada tombol pause atau panik dan return to home. Terus kemudian di sini ada tombol 1 2 3 ya. Biasanya untuk mode atau untuk beeper juga bisa. Ada tombol kamera, rekam. Di sini ada start stop. Terus di sini ada tombol biasanya untuk gerakkan gimbal kamera. Antenanya simple seperti ini. Ya udah, gini tok. Terus sudah sih teman-teman, ini aja. Enaknya tuh apa? Sticknya ini ya. Ini kan bisa dicopot ya. Bisa dicopot. Jadi untuk dibawa, ditaruh di tas pun juga nggak khawatir untuk joysticknya tuh ketekuk-tekuk atau patah. Jadi bisa dipasang seperti ini. Dan untuk feel-nya sendiri sebenarnya untuk remote dari DJI RC2 ini nggak begitu sih kalau saya teman-teman ya, nggak begitu enak. Yo enak, tapi masih enakan Radio Master kalau misalnya. Dan untuk standarnya ini dia kanan kirinya kayak gini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan mode acro atau mode air mode itu harus dibuka. Caranya seperti apa? Ini. Nah, karena yang kiri harus di bawah sini ya, harus mati di bawah sini. Jadi kita harus dibuka di sini. Ini setelah dibuka, yang kiri juga bisa dibuka ya teman-teman ya. Jadi untuk ngatur kekencangan dari gimbalnya ini, nah ini teman-teman bisa diputar. Ini ada F1 sama ada F2. Bisa dikencangkan, bisa juga dikendorkan ya. Ini misalkan tak kencangkan di sini. Ini dia jadi kencang banget. Ini misalkan tak kencangkan juga. Jadi seperti apa? Nanti kita coba-coba ya teman-teman ya. Dan ini settingannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, misalkan dikencangkan, ini juga dikencangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman main akro itu wajib dikencangkan ya di sini ya. Jadi wajib ke bawah sini. Jadi biar dia nggak di tengah, wajib ke bawah. Ini terlalu kenceng. Dan sudah enak ini teman-teman. Jadi ya, nih kayak gini sih. Cuma memang ya itu tadi ya, lebih empukan Radio Master kalau menurut saya. Tapi lumayan lah ini untuk kita main cruising. Jadi nanti kita akan coba cruising menggunakan DJI Avata. Ini dua-duanya harus saya update dulu ke aplikasi DJI Assistant, atau juga kita bisa ngupdate menggunakan DJI Google-nya ya. Kita coba dulu nanti. Habis ini kita akan coba tes untuk terbang DJI Avata pertama. Jadi Avata ini adalah kenapa saya bilang salah satu drone pemula. Jadi drone FPV untuk pemula adalah dia bisa menggunakan 3 mode teman-teman. Yang pertama mode normal. Jadi mode normal ini dia nanti secara pengoperasian itu hampir sama dengan menggunakan drone aerial. Jadi kalau misalkan kita lepas ya dia akan stay seperti ini. Maju gini, dilepas sticknya dia gini. Sama, kanan kiri juga bisa, kanan kiri juga bisa. Kalau mode sport itu sama, cuma dia speednya
diklaim tuh bisa 100 km per jam kalau salah ya, 100 atau 120 gitu loh kalau mode sport ya, tapi tetap aja dia nggak bisa flip. Kalau mode manual itu juga bisa dua mode. Manual sendiri tuh manual ya bener-bener manual, untuk altitude hold-nya dia dimatikan, dia bisa flip, bisa roll segala macam ya, balik-balik gini bisa. Kalau mode altitude hold-nya tidak dimatikan itu dia nggak bisa split, cuma dia sudah akro ya, sudah, tapi nggak bisa flip roll gitu, nggak bisa. Oke, untuk GPS-nya nanti ada di sini. Terus kemudian rangkanya ya seperti ini ya. Kelemahan dari DJI Avata kalau menurut saya adalah di sini teman-teman ya, ini tempat untuk micro SD sama Type C nya ada di sini. Jadi agak susah untuk bukanya ini. Nah, kayak gini ya, tuh harus kayak gini. Susah ini, kehalang sama propeller. Kalau misalkan mau lebih luas ya propellernya dilepas, tapi ya kalau sering-sering lepas propeller itu membuat propellernya nanti gampang dol. Oke, sekarang kita update dulu, habis itu kita coba terbang. Oke teman-teman, ini tadi udah tak binding. Jadi langkahnya adalah kita mengaktifkan dulu ya, aktifkan remote sama drone-nya. Terus kemudian kita update firmware yang terbaru. Terus kemudian kita binding dulu dari Avata ke remote. Itu tadi saya binding. Caranya gampang teman-teman. Setelah keduanya ini nyala, jadi ini dipencet tahan terus sekitar 5 detik, nanti dia akan kelip-kelip satu gitu ya. Terus ini juga sama, dipencet tahan sekitar 5 detik, nanti dia otomatis akan binding sendiri, gampang. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah binding ini Avata ini ke Googless. Langkahnya sama, dipencet 5 detik tadi, terus kemudian di sini di Google-nya dipencet tombol bindingnya, otomatis nanti akan langsung binding. Dan ini tadi udah juga saya setting, sekarang kita coba nyalakan. Oke, nyalakan ini, terus kemudian nyalakan Avatanya, drone-nya. Pastikan kalau nyalakan drone teman-teman, drone apapun ya, itu usahakan remote-nya dulu, baru dinyalakan drone-nya. Ya, biar nggak terjadi fail safe lah ya. Oke, ini karena saya bisa pakai iPhone, ini ada Google 2 harus saya update, tapi nanti aja ya, kita akan lihat dulu karena baterainya tadi lowbat ini GoFly dulu. Coba kita lihat penampilannya seperti ini. Oke, bagus ya. Jadi ini udah tak setting untuk modenya. Di sini tuh ada mode normal, ada mode sport, ini tak ganti mode sport. Terus kemudian mode manual juga udah tak ganti ya. Untuk settingannya sudutnya 15 derajat tadi bisa disetting. Terus ini ada tulisan country not update. Jadi saya harus keluar dulu mendapatkan GPS supaya dia mengupdate GPS-nya. Ini untuk sinyal remote sama sinyal sinyal remote sama sinyal HD-nya sudah muncul ya di sini ya. Ada dua ini. Dia otomatis Mbps-nya itu rendah karena auto low power ya. Jadi kalau misalkan dia arming, dia baru naik ke 50 Mbps. Terus kemudian baterainya low, GPS juga masih 0. Nanti akan saya keluar dulu. Terus kemudian ini kan sudah ada internalnya sekitar 21 GB ya teman-teman ya. Sekarang kita coba arming. Armingnya kalau mode normal atau mode sport sama seperti drone biasa teman-teman, kayak gini ya. Ini kayak gini. Udah. Naiknya tinggal ini karena saya taruh bawah, itu harus setengah lebih sedikit, nanti baru bisa naik. Ini masih belum ya, harus sedikit gitu. Tapi karena ini masih di dalam rumah, nggak usah, kita matikan aja. Oke, ini kita matikan. Sekarang kita ganti mode manual. Nah, dia udah langsung ganti mode manual. Nyalakannya bisa seperti ini. Oh, nggak bisa ternyata teman-teman. Nyalakannya dengan ini ya, start stop. Ini pencet 2 kali. Nah, pencet 2 kali, dia akan arming. Pencet 2 kali lagi, dia akan mati. Itu nanti bisa di custom teman-teman, bisa pakai ini atau bisa pakai yang lainnya. Itu bisa kalau yang manual ya, nanti bisa di custom. Kalau saya suka ini, gini aja, gampang. Oke, nah sama yang ini itu bisa ngatur untuk sudutnya, sudut kamera standarnya dia di 15 derajat ya. Jadi kalau kita gerakkan ini nanti bergerak juga teman-teman ya. Nih, ini untuk yang manual ya, saya biasanya sekitar 10 sampai 15 tergantung nanti kita mau main kenceng apa enggak. Nah, enaknya Avata nyeting sudut kameranya enggak perlu ribet teman-teman, pakai ini tadi ya, pakai karena dia ada gimbal satu aksisnya. Jadi pakai tombol ini, putaran-putaran ini ya, gampang. Ini kan bisa diatur dulu sudutnya. Oke, santai. Kalau misalkan teman-teman terbangnya santai, kalem, pakai sudut sekitar 5 sampai 10. Kalau misalkan agak tinggi itu harus untuk ngebut teman-teman. Saya biasanya pakai sekitar 10-an lah. Oke, sekarang kita coba
terbangkan di luar, feel terbangnya seperti apa. Ini saya cas dulu baterainya ya, tak penuhkan dulu. Asik. Nah sekarang kita udah di luar teman-teman, dan udah pagi ya. Ini saya berada di Tretes, sana ada Gunung Arjuna, sana ada Gunung Ulirang. Kita akan coba tes pertama untuk DJI Avata. Ini udah di atas ya, udah tak taruh tas. Ini remote-nya kita siapkan dulu. Terus kemudian nanti kita langsung coba terbang keliling sini ya, karena tujuannya cruising santai. Kita blusukan aja pelan-pelan. Nanti akan saya coba dua mode. Pertama mode normal, sama yang kedua nanti mode acro atau mode manualnya. Seperti biasa urutan kalau mau nyalakan adalah pertama remote-nya dulu atau googlesnya, terus kemudian kita nyalakan drone-nya. Nah, sana sebenarnya ada meja sih, tapi di sini aja wis. Oke, kita terbang pertama DJI Avata menggunakan DJI Google 2. Oke teman-teman, ini udah arming ya. Kita pakai mode normal seperti biasa. Take off-nya ini ya, ini kalau stick saya lepas itu kayak gini teman ya. Ini stick saya lepas, jadi memang bener-bener ini ya, tak tunjukkan ke saya, agak naik sedikit. Ini ya, ini stick saya lepas. Oke, karena ini sticknya ini settingannya saya manual ya. Jadi kalau misalkan saya pakai settingnya itu normal, jadi dia posisi di tengah, jadi hovering kayak drone aerial teman ya, bener-bener kayak drone aerial ya. Kalau muter kanan kiri pakai ini kayak gini ya, pakai stick kiri, muter kanan kiri kayak gini. Nah kalau stick yang kanan itu belok ke kanan, ini kanan, kiri, maju, mundur. Sekarang kita coba terbang santai ya. Oke, terbang santai menggunakan mode normal. Untuk settingannya kamera di 2,7K untuk Rocksteady teman-teman. Jadi saya settingnya Rocksteady. Nah buat teman-teman yang memang itu pemula banget ya, ini sangat recommended banget. Karena apa? Ya ini tadi teman-teman ya. Teman-teman serasa menerbangkan drone aerial tapi menggunakan FPV. Ini kan bisa pelan-pelan kayak gini ya. Jadi kalau misalkan mau ngejob pun juga bisa teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir crash. Ya sebenarnya ya crash juga bisa teman-teman ya, tergantung dari pilotnya juga. Dan ada keterangan sensor teman-teman ya. Ada keterangan sensor jarak dari bawah itu berapa meter. Jadi bisa diperkirakan. Ini kita terbang santai keliling-keliling di sini, sinyal masih bagus ya. Pastikan sebelum terbang itu satelit sudah ngunci ya, home point sudah ngunci, jadi enak. Jadi nanti untuk RTH segala macam itu aman teman-teman. Ini settingnya RTH saya setting di apa namanya, low sinyal ya. Saya setting di RTH teman-teman. Jadi kalau misalkan low sinyal dia return to home di ketinggian 100 meter. Saya settingnya seperti itu. Cuma teman-teman juga harus memperhatikan di mana terbangnya ya. Ini loh, kalau pakai Avata tuh kayak gini bisa teman-teman, tuh kan. Sebenarnya pakai bukan Avata juga bisa teman-teman. Cuma kan kalau pakai gini tuh lebih apa namanya, lebih pede teman-teman. Iya, tuh kan, lebih pede, santai, bisa smooth banget. Kenapa kok Mas Niko nggak dari dulu apa namanya pakai Avata? Saya memang sengaja untuk melanyahkan pakai drone rakitan dulu teman-teman, yang full manual ya. Ketika nanti sudah terbiasa pakai manual, menerbangkan Avata kayak gini tuh gampang. Nah, apalagi dia ada altitude hold-nya teman-teman. Nah, kalau mode normal kayak gini ada altitude hold-nya, jadi bisa mempertahankan ketinggian ya. Nih tinggal stick kiri bisa dilepas, tinggal maju aja. Nih. Mau tinggi bisa, ya. Nih tinggi bisa, tapi nggak bisa flip ya teman-teman. Karena itu tadi modenya mode normal. Kalau mau flip mode manual. Nih mau terbang di atasnya pohon ini juga bisa dulu kan. Nih flight time-nya itu diklaim bisa sampai hampir 20 menit ya teman ya, kalau misalkan pakai mode normal ya, dengan terbang santai. Nanti untuk video tes flight yang asli akan saya buatkan sendiri. Nanti mungkin akan banyak saya buatkan video mengenai Avata ini teman-teman, tips-tips segala macam ya. Kita coba belusukan di bawah pakai mode normal teman-teman. Bedanya normal sama sport hanya kecepatan ya. Kalau normal ini mungkin sekitar 60 km per jam kalau salah. Nah kalau yang apa namanya sport itu bisa sampai 100 atau 120 km per jam gitu. Nih santai, bisa belusukan di dalam cafe teman-teman. Nih kayak gini ya. Normalnya enak ini, mode normal. Cuma kalau mau akrobatik ya pakai mode manual teman-teman. Mode akro ya. Cuma sensor depan tidak ada, yang disamakan pakai drone aerial. Kita landing dulu, kita ganti ke mode
akro. Auto landing. Sekarang ini kita udah pakai mode akro, kita coba santai teman ya. Nah, kayak gini ya, kalau mode akro tuh dia nggak bisa sesmooth mode normal teman-teman. Cuma yang balik lagi tergantung pilot ya. Ini saya coba pelan-pelan, dan pelannya pun memang nggak bisa sepelan mode normal. Ya balik lagi tergantung pilot ya teman ya, tergantung pilotnya. Kalau pilotnya mahir handal yo enak mode akro. Ini kayak gini harus stick kanan kiri harus main terus teman-teman, harus mempertahankan ketinggian sama levelnya ya. Enaknya dia bisa flip, bisa roll depan, roll belakang, roll kanan, roll kiri, rolade, rolade jadi. Tapi belusukan tetap enak. Nah ini sinyal masih bagus teman-teman. Memang DJI Avata itu kalau misalnya sih bagusnya memang pakai DJI Google 2 sih teman. Ini ya. Jadi bedanya kalau mode akro itu kalau misalkan kita sentil stick kanan ke depan sekali aja, kalau nggak dikembalikan ke belakang itu dia akan maju terus. Jadi apa namanya, dingkluk terus teman-teman. Kalau misalkan dikembalikan ya baru kembali. Gitu teman-teman. Ini ada yang masih bawa air minum galon. Nah, ini bisa kalau pakai mode apa namanya akro itu bisa diving, bisa ngeflip segala macam. Tapi saya di sini nggak akan mempraktekkan ngeflip ya teman-teman ya. Nanti aja, saya rencana mau tes jarak di Bromo teman-teman ya. Kita coba belusukan juga pakai mode akro ya. Pakai mode akro ini santai saja. Hasilnya di Rocksteady teman-teman. Saya belum tahu ya kalau di Avata ini bisa pakai gyro flow apa enggak. Belum pernah nyoba sih. Biasanya kalau gyro flow itu steady-nya dimatikan ya, Rocksteady-nya dimatikan. Dia off. Belusukan juga bisa teman-teman, oh, enak ya. Memang suara propeller motornya sendiri dia kenceng ya. Ya standar sih, standar ukuran 3 inci. Ini termasuk drone hampir 3 inci ya, tapi pasnya sekitar 2,9 ini. Mas Arya Dega udah ganti propellernya ke 3,5 kalau nggak salah. Lebih mantap katanya. Memang iya powernya lebih gede. Wah enak ini. Asli setelah terbiasa main drone manual teman-teman, drone rakitan ya, kita pakai Avata itu easy. Easy. Kita coba lewat tengah pohon ini bisa enggak. Dan ini tuh juga ada tombol panik ya teman-teman ya, ada tombol panik button atau pause. Jadi ketika pakai mode akro seperti ini, teman-teman panik gitu ya, mau nabrak atau mau lost sinyal, pencet aja panik, itu dia nanti otomatis hovering ya, dipindah ke mode normal dia. Hovering dan pindah ke mode normal. Kita udah terbang hampir berapa ini? 8 menitan ya, masih sisa sekitar 10 menit. Jadi apa namanya, dia bisa sekitar 20 menit ya, tergantung kondisi ya, tergantung cara terbang, kondisi angin segala macam teman-teman. Ini saya di sini ya, pas lagi ada acara kantor di sini soalnya kalian ya nih. Jadi kalau pakai mode akro itu memang stick kanan kiri harus main terus teman-teman, harus main terus ya. Oke, jadi ini kenapa judulnya adalah DJI Avata, drone rekomendasi drone FPV untuk pemula ya, karena ini easy sekali teman-teman. Easy sekali. Easy itu apa? Gampang. Tapi tetap harus hati-hati ya. Harus bisa memperkirakan kanan kiri, depan belakang, sama atas, karena nggak ada sensor. Jadi kalau saran saya kemarin tuh, Mas saya mau terjun ke dunia FPV, sarannya gimana? Kalau ada uang, kalau ada budget, belilah DJI Avata, karena ini salah satu drone FPV untuk pemula banget teman-teman ya. Ya untuk pro juga bisa sih, karena hasilnya sudah bagus ini ya. Tapi kalau dananya minim, bisa beli yang analog, beli micin-micin dulu kayak saya dulu, habis micin 4 atau 5 itu untuk belajar. Habisnya kenapa Mas? Yo nge-crash. Malah itu baru beli Mobula 6HD 1,8 juta langsung crash, kameranya rusak. Oke ya, ini cukup aja teman-teman, kita landing ya. Saya mau sarapan dulu, udah jam 7 ini. Oh enak teman-teman.
Kita landing dulu ya, matikan mesinnya gampang nih. Iya, kita sudah selesai terbang teman-teman. Jadi ini tadi total flight time sekitar 10 menitan ya. Jadi sudah saya contohkan menggunakan mode manual sama mode normal teman-teman ya. Ini manual sama normal. Ya bedanya jauh ya. Ini enak banget teman-teman. Kalau teman-teman pemula pakai drone ini luar biasa ya. Sensornya seperti yang tak sampaikan di unboxing, hanya di bawah untuk sensor bawah, yang belakang, kanan, kiri, depan, atas itu enggak ada karena drone FPV atau istilahnya drone racing lah teman. Jadi sangat recommended. Kita bisa pelan-pelan, bisa pelannya itu bisa pelan apa namanya PD gitu teman ya. Kalau misalkan pakai mode normal ya, akro pun kalau misalnya udah ahli juga aman sih teman ya. Untuk harganya sendiri ini sekitar 8,7 juta, remote-nya sekitar 2,4 sampai 2,5 juta, Google-nya sekitar 11 juta. Jadi teman-teman bisa beli pisah atau langsung beli paket kombonya teman. Biasanya paket kombonya itu lebih murah jatuhnya ya. Baterainya dapat satu pun bisa sekitar 15 sampai 20 menit ya. Mahal ini 1,7 juta baterainya, tapi worth it lah, bisa teman-teman pakai untuk jalan-jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.